Halo teman-teman, sanghamba.com YouTube official, selamat datang kembali. Pada video kali ini, kami ingin sharing terkait dari topik perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Jadi, yang ingin kami bahas di sini adalah tentang bisnis atau bisnis di perkebunan kelapa sawit. Jadi, yang ingin kami bahas adalah terkait dari faktor apa saja yang harus diperhatikan ketika teman-teman ingin berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit. Nah, baik, namun sebelum kami lanjut kepada pembahasan, jangan lupa untuk terus dukung channel sanghamba.com YouTube official agar kami semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi bermanfaat yang berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang kami sajikan. Nah, baik, berbicara mengenai tips yang harus teman-teman perhatikan, tentunya ini harus didasari pada kondisi keuangan dan juga kondisi kebun yang akan kita putuskan untuk dibeli. Jadi, kami tidak membahas tentang itu, tapi kami ingin memberikan gambaran apa-apa saja yang seharusnya teman-teman pikirkan sebelum memutuskan membeli suatu lahan perkebunan kelapa sawit. Nah, ketika kita cerita membeli, ada dua hal yang bisa teman-teman pilih, yaitu membeli kebun yang sudah jadi atau istilahnya disebut juga dengan take over, atau membeli lahan yang masih kosong. Masih kosong di sini adalah belum ada tanaman kelapa sawitnya. Mungkin saja sebelumnya adalah tanaman karet, atau mungkin perkebunan lainnya, atau bahkan hanya semak belukar. Nah, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memutuskan untuk membeli lahan kosong ataupun take over perkebunan kelapa sawit. Nah, kedua-duanya tentu punya resiko, punya kelebihan dan kekurangan. Saya ingin menjelaskan pada video ini adalah ketika kita ingin take over pastinya ya. Jadi untuk pembelian lahan kosong nanti kita bahas pada video berikutnya karena mungkin akan cukup panjang memakan durasi video. Jadi kita bagi ke dalam dua bagian. Tips ketika Anda ingin take over perkebunan kelapa sawit adalah yang pertama, pastikan tidak ada konflik secara internal. Nah, jadi kadangkala ketika kita berbicara tentang perkebunan kelapa sawit, biasanya ini adalah usaha yang padat karya. Tentunya ini banyak tenaga kerja, jadi seringkali muncul konflik secara internal. Kemudian juga bisa muncul konflik secara eksternal ya, dengan masyarakat setempat atau sering kita sebut dengan konflik horizontal. Setelah kita pastikan aman, kemudian kita cek status lahannya ya, apakah legalitasnya sertifikat hak milik atau mungkin SKGR atau mungkin surat keterangan lainnya yang membuktikan bahwa itu adalah bukti penguasaan suatu lahan perkebunan. Kemudian kita lihat juga kondisinya, posisi dari lahan tersebut di dalam peta peruntukan lahan. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria sudah memunculkan atau sudah menerbitkan peta, namanya kalau di Kementerian Kehutanan namanya peta peruntukan lahan, dan kalau di BPN namanya peta RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Jadi kita lihat kebunnya berada di kawasan mana atau berada di areal mana. Caranya adalah teman-teman harus datangi kebun tersebut ya, silahkan cek kondisi fisiknya sambil bawa Android. Nah, di Android yang kita miliki ada aplikasi yang bisa kita install dari Play Store, GPS ya, untuk merecord titik koordinat suatu lokasi. Jadi silakan diinstal, kemudian setelah nanti teman-teman datang ke lahan yang ingin di take over, silakan berdiri di tengah, kemudian di pojok paling utara, kemudian pojok paling selatan, kemudian paling timur dan paling barat. Jadi setelah itu teman-teman catat, dan kalau teman-teman punya data RT/RW, silahkan di plotting sendiri menggunakan aplikasi ArchMap atau mungkin aplikasi sejenisnya. Namun kalau teman-teman tidak punya, maka teman-teman bisa minta tolong kepada rekan ataupun tim yang bisa melihat posisi lahan terhadap peta peruntukan lahan ataupun peta RT/RW.
Nah, pasti kita ingin mencari lahan yang berada di kawasan putih atau sering disebut dengan APL, areal peruntukan lain. Pastikan lahan tersebut berada di kawasan APL atau mungkin di kawasan perkebunan memang khusus untuk perkebunan rakyat. Nah, kemudian berikutnya, hal yang harus kita perhatikan adalah kondisi tanaman atau usia tanamannya. Kalau memang tanamannya sudah terlalu tua, kemudian harga kebun yang dijual juga terlalu mahal, maka ini akan sulit bagi kita pebisnis untuk mendapatkan nilai break even point-nya. Nah, jadi untuk mendapatkan BEP-nya itu cukup sulit karena tanamannya juga sudah tidak mampu lagi menghasilkan buah yang cukup banyak. Maka teman-teman harus bisa cari, ya kalau memang bisa dapat, carilah tanaman yang berusia produktif. Katakanlah mungkin usianya mulai dari 4 sampai dengan 10 tahun. Silahkan dicari untuk tanaman dengan usia rentang 4 sampai 10 tahun. Nah, ada pertanyaan, apakah boleh kalau kita mendapatkan tanaman yang usianya kecil dari 4 tahun? Boleh, tidak ada masalah. Namun, biasanya ketika tanaman kecil dari 4 tahun, produktivitasnya belum bisa kita optimalkan karena masih dalam masa pertumbuhan kalau istilahnya ya. Jadi masa TBM, tanaman belum menghasilkan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah kerapatan tanaman atau jarak tanam. Ketika kita membeli perkebunan kelapa sawit, kerapatan populasinya itu terlalu banyak, katakanlah jarak tanamnya 7 kali 7 meter atau mungkin 7,5 kali 8 meter, kondisi ini adalah kondisi yang terlalu rapat. Biasanya tanaman yang terlalu rapat cenderung mengalami etiolasi atau dia berlomba-lomba untuk tinggi dalam rangka merebutkan sinar matahari. Maka pastikan jarak tanamnya berada di jarak yang ideal, yaitu apakah 8 kali 8 atau 8 kali 9 atau mungkin 9 kali 9. Ya, silahkan cari, silahkan perhatikan ya maksud saya untuk jarak tanamnya. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah kesesuaian antara data luas yang diberikan dengan real yang ada. Ini bisa teman-teman lihat dari surat yang diberikan kepada kita, kemudian teman-teman juga bisa ukur menggunakan GPS di lapangan. Jadi teman-teman silahkan keliling di batas-batas kebun, sehingga nanti teman-teman bisa lihat dan ukur secara langsung berapa luas sebenarnya. Kemudian yang harus diperhatikan, ini adalah opsi tambahan, adalah jarak antara kebun dengan PKS, pabrik kelapa sawit maksud saya. Nah, kalau jarak kebun dengan pabrik kelapa sawit itu sangat dekat, nah itu teman-teman silahkan cepat-cepat saja ambil lahan tersebut ya, karena itu tentunya akan menghemat kos untuk transportasi ya, dan biasanya juga harga pun bersaing ya, jadi kita bisa dapat harga yang cenderung lebih mahal. Nah, kemudian baru tahapan selanjutnya adalah jenis bibitnya barangkali ya, apakah jenis bibitnya Dura atau mungkin Tenera. Pastikan teman-teman mencari jenis bibit yang Tenera. Nah, namun ini tidak bisa dipaksakan karena mungkin kalau dia itu tanamannya biasanya tanaman dulu kita juga tidak tahu ya jenis bibitnya apa. Namun pastikan terlebih dahulu jenis bibitnya adalah Tenera, sehingga ketika kita beri suatu perlakuan, tanaman itu mudah merespon. Misalkan buahnya bisa lebih besar, kemudian produktivitasnya juga cepat untuk naik. Nah, itulah tips-tips bagi teman-teman yang ingin take over kebun kelapa sawit. Mungkin bisa dijadikan referensi dan pertimbangan buat teman-teman. Nah, adapun mungkin kegiatan tambahan bisa saja mungkin kalau memang sudah oke, teman-teman sudah yakin, barulah kita lakukan pengambilan sampel daun dan sampel tanah untuk kita buatkan rekomendasi pemupukannya. Jadi nanti pada saat teman-teman sudah memiliki kebun tersebut, teman-teman punya program apa-apa saja pupuknya, kemudian apa-apa saja masalah yang harus dibereskan dari sisi agronomis. Nah, itu saja informasi dari kita, semoga bermanfaat. Dan untuk tips pembelian kebun lahan kosong akan kita bahas pada video berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan kami semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Salam sehat selalu dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.